Banyak regulasi dan peraturan yang dibebankan kepada pemerintah desa. Akan tetapi, kepala desa dan perangkat desanya itu tidak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, apa kabarnya sobat dan teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kondisi pemerintahan desa saat ini di tempat teman-teman ataupun kawan-kawan saat ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, dan semoga manfaat dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu dimanfaatkan benar-benar ya oleh pemerintahan desa, dan manfaatnya dirasakan oleh warga masyarakat yang ada. Berbicara mengenai permasalahan yang ada di pemerintahan desa saat ini sangat begitu kompleks ya, banyak sekali permasalahan yang muncul ketika pendanaan saat ini di pemerintahan desa itu cukup banyak atau bahkan banyak sekali ya, bermiliar-miliar. Ada yang sampai 2 miliar ataupun bisa lebih ya, ataupun kurang. Apalagi ketika sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa itu tidak mumpuni untuk pengelolaan. Ditambah dengan regulasi dan peraturan-peraturan yang dibebankan kepada pemerintah desa, itu menambah beban kerja bagi kepala desa dan perangkat desanya yang mengelola keuangan di desa. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah sudah memperhatikan baik kesejahteraan ataupun sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa itu sendiri, baik kepala desanya ataupun perangkat desanya? Kita apresiasi ya untuk perjuangan dari para kepala desa dan perangkat desa demi kesejahteraan kehidupannya. Akan tetapi harus kita lihat seperti apa permasalahan yang real yang ada di pemerintahan desa itu sendiri, baik di pemerintahannya ataupun pribadinya masing-masing. Salah satunya adalah kesejahteraan. Kita lihat tidak sedikit permasalahan untuk penghasilan tetap ataupun gaji dari kepala desa dan perangkat desa itu telat dibayarkan ya di berbagai wilayah. Dan itu tidak sedikit, ada yang 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Dan itu pun di bawah peraturan ataupun regulasi yang telah ditetapkan di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Kalau dilihat dari komentar-komentar teman-teman ataupun kawan-kawan di video mengenai gaji ataupun penghasilan tetap, minimal mereka menginginkan setiap bulannya itu cair ya. Gaji minimal setara dengan golongan 2A itu cair setiap bulan, tidak 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Minimal seperti itu. Kita harapkan ke depannya nanti untuk peraturan pemerintah ini ya mengenai penghasilan ataupun gaji dari kepala desa dan perangkat desa ada perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan mereka. Apalagi yang diharapkan mengenai NIPD ataupun nomor induk perangkat desa itu dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Ini merupakan kabar gembira ya untuk perangkat desa sendiri. Apalagi dengan adanya jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, ini menambah poin kesejahteraan yang baik ya bagi perangkat desa dan kepala desanya. Yang kedua, sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kita lihat saat ini regulasi dan peraturan-peraturan yang dibebankan kepada pemerintah desa dan pendanaan yang sangat banyak ke pemerintah desa, akan tetapi sumber daya manusia yang tidak diperhatikan itu akan membuat kesulitan di pemerintahan desa untuk pengelolaan keuangan yang ada. Pemerintah seharusnya sudah mencanangkan ataupun memprogramkan mengenai peningkatan kapasitas ya bagi perangkat desa ataupun kepala desa. Karena tidak semua SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa itu semuanya sama ataupun mumpuni dalam pengelolaan keuangan ataupun kegiatan yang ada. Minimal pemerintah itu mewajibkan ya penggunaan anggaran dana desa ini harus dimaksimalkan untuk peningkatan kapasitas, baik untuk kepala desa ataupun perangkat desa yang ada, dan lebih bagus lagi kelembagaan yang ada di pemerintahan desa. Karena bila sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa itu sudah bagus, mumpuni dalam pengelolaan anggaran, itu akan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan desa, baik di administrasi ataupun pengelolaan kegiatan di lapangannya. Jadi seharusnya pemerintah sudah peka ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan desa.
Oke sobat, semoga video ini menjadi trigger dan penyemangat kita dalam bekerja di pemerintahan desa dan selalu menjadi motivasi. Walaupun kita ketahui ya di pemerintahan desa itu cukup banyak ataupun kompleks permasalahannya, akan tetapi harus tetap semangat ya. Oke, coba berikan komentarnya di bawah mengenai seperti apa sih permasalahan yang ada di pemerintahan desa saat ini. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu sobat, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.